tidak diperkenankan melaksanakan sholat tersebut karena tidak ada landasan syariat yang menyuruh adanya sholat tersebut. Seandainya bulan Safar itu sebagai bulan kesialan, gak mungkin dilaksanakan pernikahan kan? Iya, iya. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bulan Safar. Perang pertama kali yang dilakukan umat Islam, perang Abwa, bulan Safar. Setiap apapun yang dimulai di hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali akan sempurna. Makanya kiai-kiai kalau membuka pengajian tuh hari Rabu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rahman Haduri. Pada sesi podcast kali ini kita akan berbincang terkait dengan bulan Safar, fenomena di bulan Safar. Sudah hadir bersama saya tokoh muda, kader muda NU, ya. Meskipun usianya sangat muda, tapi bicara agama insya Allah sudah tidak diragukan. Bersama saya sudah hadir Mas Beni, atau beliau bernama lengkap Muhammad Beni Mahmudi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, sehat kabarnya Mas? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Jenengan sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mas Ben ini dulu pesantren di Tambak Beras Mas ya? Ya, secara formal dan legalnya saya pesantren di Tambak Beras dan kemudian di jenjang S1 saya melanjutkan di Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences yang didirikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Di Ciputat. di Ciputat. Nah. Secara non formalnya ya pernah ngaji ke beberapa pesantren saja. Alhamdulillah. Mas Ben, berarti kan Mas Ben ini insya Allah cukup sering mendengar cerita-cerita dari masyarakat soal Safar, bulan Safar ya. Sekarang kan masuk bulan Safar nih, bulan Safar. Setelah Muharram, Safar. Nah, di bulan Safar itu kita pasti sering melaksanakan sholat Rebo Wakasan. Ya. Bahkan di tempat saya tuh Mas Ben, itu harus ada bubur kalau mau sholat Safar itu. Saya jadi pengen tahu dulu nih sebenarnya bulan Safar ini bulan apa sih kok banyak diceritakan terlalu luas gitu oleh masyarakat. Dan konotasinya cenderung agak sedikit negatif ya kalau menurut saya. Mungkin Mas Ben bisa bercerita. Silakan Mas Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum kita membaca fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, alangkah baiknya dulu kita harus membaca daripada makna dari Safar itu sendiri. Bulan Safar adalah bulan kedua dalam pengkalenderan Hijriyah, yaitu setelah bulan Muharram kemudian bulan Safar, yang dimana menurut Al-Imam Ibnu Katsir Shahibut Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mendefinisikan bahwasanya bulan Safar adalah, kenapa bulan ini dinamakan sebagai bulan Safar? Li khuluwi buyutihim, karena pada saat itu penduduk Mekah itu sepi. Kenapa? Lil asfar walil qital, mereka semua bepergian dan melaksanakan sebuah peperangan pada bulan Safar ini. Itu definisi kenapa bulan ini dikatakan sebagai bulan Safar. Nah, paradigma yang mengatakan bahwasanya bulan Safar adalah bulan bala, bulan musibah, atau bahasa kerennya bulan sial lah. Itu tidak hanya muncul akhir-akhir ini saja. Karena paradigma yang mengatakan bulan Safar adalah bulan yang kurang baik lah bahasa kasarnya, itu sejak masa jahiliyah sudah ada. Sejak masa jahiliyah itu sudah ada ya? Sudah ada. Kenapa kita mengatakan bulan itu cuma 12? Karena nasnya memang seperti itu. Itsna asyara syahron. Hanya ada 12 bulan. Tapi ada nggak cendekiawan muslim yang menyerangkan soal di bulan Safar itu ada sesuatu yang dalam tanda petik turunnya musibah atau penyakit? Kebetulan ada. Jadi antaranya itu adalah Imam Ad-Dairobi. Beliau mengarang kitab namanya Mujarrobat Lid-Dairobi. Kemudian ada juga ulama Nusantara berasal dari Kudus namanya Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi.
Beliau juga mengarang kitab namanya Kanzun Najah was Surur. Di mana di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Quddusi menerangkan bahwasanya ketika hari Rabu terakhir pada bulan Safar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, bukan sedikit ini bala yang diturunkan, sebanyak 320.000 bala. Nah, pada hari terakhir pada bulan Rabu itulah sehingga ulama-ulama berijtihad bagaimana caranya biar tidak terkena bala. Nah, salah satu caranya itu ya dengan melaksanakan sholat lidaf'il bala tersebut. Walaupun dalam realitasnya ulama kita itu ikhtilaf. Ada berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, bahkan ada yang tidak memperbolehkan sebatas bahkan sampai dalam taraf keharaman. Ketika sholat tersebut dikhususkan hanya untuk lidaf'il bala. Ada ulama kita yang memberikan pernyataan mendekati haram soal tolak bala ini ya, atau sholat tolak bala ini. Ada. Siapa sosoknya? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tidak memperbolehkan kita sholat untuk tolak bala yang ditujukan untuk menolak bala, datangnya bala. Nah, beliau mengatakan bahwasanya itu dalam bahasa Jawa ya. Iya. Nah, kurang lebihnya seperti ini karena saya hanya meriwayatkan biddiroyah saja, sesuai konteksnya saja. Tidak diperkenankan melaksanakan sholat tersebut karena tidak ada landasan syariat yang menyuruh adanya sholat tersebut. Jadi karena tidak ada. Kalau hukumnya mendekati haram tuh apa tuh berarti? Mungkin makruh. Mungkin makruh ya. Mungkin makruh. Jadi arahnya fatwanya ke sana ya. Mungkin seperti itu. Makruh itu kan ada dua, ada makruh lit tahrim, ada makruh lit tanzih. Itu ada dua. Cuma untuk Hadratus Syekh Hasyim sendiri lebih cenderung tidak melaksanakan sholat lidaf'il bala. Lantas gimana Mas Beni melihat warga NU Nahdiyin yang juga melaksanakan sholat tolak bala? Bagi saya sendiri it's fine. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah karena humur rijal wa nahnu rijal. Apa tuh maksudnya? Mereka juga punya dalil, kita punya dalil gitu. Bagi mereka yang menjalankan, ada juga kan ulama yang menjalankan. Dan rata-rata ulama yang menjalankan sholat seperti itu atau ritual-ritual rebewekasan adalah mereka ulama tasawuf. Siapa aja Mas? Kashfi. Di antaranya setahu saya itu ulama-ulama Yaman Hadramaut itu masih menjalankan sampai sekarang. Jadi artinya ketika warga NU melaksanakan sholat nggak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Jadi adanya perbedaan dalil, kalau yang mau mengikuti melaksanakan sholat ini yang ikut bagaimana yang ada di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Bahkan di dalam kitab tersebut disertakan bagaimana doa-doanya, bagaimana kaifiyah tata caranya. Itu disertakan semua. Membaca Al-Kautsar 17 kali, membaca Al-Ikhlas 5 kali, kemudian diikuti Muawwidzatain, itu disertakan semua. Saya jadi pengen mengulas soal pernyataan di awal Mas Ben tadi yang bilang bahwa tidak hanya saat ini fenomena bukan menyalahi ya, tapi fenomena masyarakat yang menganggap bulan Safar ini adalah bulan diturunkannya penyakit. Tapi di zaman sebelumnya juga ada. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mas soal ini. Jadi sebenarnya itu sisi manusianya manusia gitu. Ya gimana tuh? Gampang menyalahkan alam, gampang menyalahkan. Makanya ada hadis Rasulullah itu la tasubbud dahra fa inni huwa ad-dahru. Bener juga sih. Iya. Menyalahkan alam. Kadang seandainya saya nggak gini nggak mungkin terjadi ini. Karena manusia itu tidak akan terlepas sakjane andaikan kenapa nggak kayak gini. Itu sisi manusiawi. Ya itu saya banget tuh karena sering banget. Ya sama berarti. Tadi hadis Rasulullahnya apa Mas maksudnya Mas? Jangan mencela. Mungkin ada mengatakan la tasubbu al-waqta, la tasubbu ad-dahra, berbagai macam riwayat lah. Jangan mencela dahar itu tahun atau masa, jangan mencela waktu. Karena aku sendiri kata Allah yang menciptakan tahun, yang menciptakan waktu, yang mengganti siang dan malam itu Allah sendiri. Maka ketika kita mencela itu sangat mungkin kita berpotensi untuk ikut serta mencela Allah Subhanahu wa taala. Oh, bisa sampai ke sana ya kalau misalkan kita. Kalau pikirannya jauh. Ya, berarti memang
fenomena itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu di zaman Rasulullah pun memang begitu mungkin ya. Mungkin seperti itu. Seperti itu sehingga Rasulullah meriwayatkan hadis tadi. Mungkin seperti itu. Salah satu asbab wurudnya mungkin begitu. Asbabul Ya. wurudnya mungkin seperti itu. Tapi kalau Mas Ben sendiri nih melihat fenomena di Indonesia yang mana kan Indonesia ini kan ya negara yang penuh dengan kebudayaan, dengan tradisi, tapi juga punya tradisi keagamaan yang cukup baik, yang cukup kaya dan juga ya bagus ya menurut saya karena meningkatkan spiritual keimanan kita lebih tinggi. Kalau soal tadi itu yang saya singgung di awal, sholat tolak bala, kemudian ada tradisi bubur-buburannya dan ngeriung-ngeriungnya, itu gimana Mas Ben ngelihatnya? Kalau saya membaca itu sebagai bentuk akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Sodakoh bubur baik. Semua ibadah yang selama ibadah itu tidak menyalahi syariat, maka tidak apa-apa. Bahkan adat juga bisa menjadi hukum kan. Iya. Al-adat muhakkamah. Jadi ketika melihat bagaimana ada tradisi-tradisi kemasyarakatan yang seperti itu, justru itu kekayaan keanekaragaman yang patut kita syukuri. Tapi begini Mas maksudnya, kalau Rajaban kan Isra Mi'raj kan jelas itu ada historinya, di mana Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Kalau Maulid Nabi kan juga jelas ada landasannya. Landasannya apa? Misalnya kita mengagungkan Nabi. Nah kalau misalkan so far kan memang sejarah itu tidak terlalu terungkap secara kentara kan di permukaan. Nah kalau Mas Ben sendiri ngelihatnya gimana soal ini? Ketika banyak orang menganggap bahwasanya Shofar terlebih hari Rabu terakhir pada bulan Shofar sebagai bulan hari yang sial, hari yang kurang baik, Itu kita yang harus salah. ingat, bukan salah ya, karena ada riwayatnya kan. Iya. Tapi kita harus mencoba memandang dari dimensi lain, Oh, iya. bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menikah dengan ibunda Khadijah pada bulan Shofar. Nabi Muhammad SAW menikah di bulan Safar. Itu Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan ibunda Fatimatuz Zahra di bulan Shofar. Seandainya bulan Shofar itu sebagai bulan kesialan, nggak mungkin dilaksanakan pernikahan kan? Iya, iya. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bulan Shofar. Perang pertama kali yang dilakukan umat Islam, perang Abwa, bulan Shofar. Mungkin perang ini jarang kita dengar ya. Oke, ada perang lain lagi. Perang Khaybar. Dilakukan di bulan Shofar. Dan perang Khaybar itu kita menang loh mas. Iya, dan banyak banget ya. Kalau sejarah yang terjadi. Seandainya bulan ini bulan sial, mungkin umat Islam itu harusnya kalah dong. Iya. Tapi Tanya menang kan di menang. peperangan itu. Menang. Iya. Berarti memang soal bulan Safar, soal anggapan masyarakat, ini soal asumsi aja ya. Asumsi saja. Dan tentu tidak berkaitan dengan syariat dan yang lainnya. Pokoknya baik buruknya bulan itu tergantung af'al daripada orang yang melakukan. Tergantung orang yang melakukannya. Barang siapa manishtagola bidzikrillah au bita'atillah fahuwa mubarak alaih. Maka dia itu diberkahi. Wa manishtagola bimaksiatillah fahuwa masy'umun alaihi. Kalau kita hidupnya cuma bermaksiat, kita melalaikan perintah-perintah Allah, kita tidak menjalankan syariat-syariat Allah, bahkan kita bermaksiat, maka kita masy'um, orang sial kita itu. Tetapi kita hidupnya selalu ingat Allah, ibadah kan macamnya banyak kan, bahkan bekerja juga termasuk macamnya ibadah kan, kita niat ibadah, maka kita termasuk mubarak alaih, termasuklah diberkahi gitu. Iya. Kalau saya sendiri berkeyakinan bahwasanya ya semua hari diberkahi. Oke. Berarti kalau Mas Ben tadi kan bilang para ulama berbeda pendapat soal bulan Safar ini. Kalau Mas Ben sendiri kemana nih arah pendapatnya? Atau dalam tanda dengan atau ngikut pendapat siapa? Saya ikut dua-duanya aja. Ikut dua-duanya. Jadi gini, kadang saya berpikir, karena kita lahir dididik di lingkungan pesantren kan, kita mondok di mondok. Bagaimana kiai mengajarkan kepada kita, dan kita yakini kiai kita nggak mungkin memberikan pelajaran yang salah kepada santrinya. Walaupun toh ada dalil yang lain gitu loh. Adanya pendidikan yang seperti ini tidak menafikan pendidikan yang lain salah.
ketika ada dua seperti ini, kenapa kita tidak mencari titik persamaan saja, titik adil? Karena apa? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbedaan-perbedaan itu mustahab, disunahkan. Oke. Kalau Mas Ben sendiri setelah mengamati fenomena soal Rebok Wakasan ya, atau fenomena bulan Shofar, ada nggak yang melenceng dari anggapan masyarakat soal Rebok Wakasan? Ada. Apa itu contohnya? Suudzon sama Allah. Contohnya? Misalkan pas waktu itu dia kena sial, menyalahkan Allah. Wah pasti nih, gara-gara gua keluar nih, langsung misalkan kesandung. Itu langsung menyalahkan itu. Yang tidak tepat yang tidak tepat. Jadi selama kita berhusnuzon, selama kita berprasangka baik, maka Allah juga akan berprasangka baik, akan memberikan sesuatu yang baik. Kan ana inda dzanni abdi bi. Saya, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Betul. Maka jangan anggaplah seandainya misalkan saya kesandung, mungkin gara-gara Rebok Wakasan nih. Enggak. Kalau kita sampai dalam tahap situ, kita masuk la tasubud dahra tadi, la tasubu al-waqta tadi. Jangan. Oke, Mas Ben, kalau kata Mas Ben waktu, hari itu semuanya baik dan semuanya dari Allah. Tapi orang tua kita itu orang tua, nenek dan lain-lain itu kadang-kadang ini loh Mas Ben, punya kayak naktu sendiri gitu. Ya. Misalnya mau menikah, jangan tanggal sekian. Itu yang terjadi akhirnya kemudian Ya, ketika kita hormati. anggapan itu muncul gitu. Kita hormati dan kita jangan salahkan juga gitu. Karena bagaimanapun itu kan juga ada ilmu yang diwaris-wariskan kan. Ya kita hormati saja. Tapi sebagai sebuah syariat tentu itu tidak terlalu Tidak. melanggar atau tidak terlalu diatur ya dalam syariat ya. Enggak. Sampai sejauh itu enggak ya. Betul. Nah kalau Islam sendiri melihat soal hari dan waktu ini gimana maksudnya? Yang disebut dengan baik itu maksudnya gimana, bisa diberi penjelasan lebih lanjut? Selama hari tersebut digunakan untuk amal soleh, maka hari itu diberkahi dan hari baik. Oke, kata kuncinya itu ya. Itu aja udah. Selama hari itu digunakan untuk beramal soleh. Digunakan untuk taat, beramal soleh, maka hari itu hari baik. Hal-hal yang positif tentunya. Hal-hal positif. Amal soleh itu kan bukan hanya sebatas sedekah itu Bukan. Tapi Jangan senyum kepada teman, kepada tim gini. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. itu bagian dari amal soleh ya. Amal soleh. Tabassumuka fi wajhi akhika lakal sedekah. Senyummu kepada saudaramu, sedekah. Imatatul adza anit thariq sedekah. Ada duri, ada paku di jalan, kita singkirkan sedekah. Dan itu ibadah. Sekarang pertanyaan kritiknya adalah kalau misalkan semua hari dan waktu itu baik, kenapa harus ada hari tasyrik? Hari tasyrik, hari diharamkan apa? Puasa. Harus senang-senang. Makan daging. Oh, biar senang-senang. Biar makan lah. Tidak ada kaitannya dengan hadis tadi ya. Enggak. Itu biar senang aja, biar makan daging. Yaumul Fitri itu kan kalau Panji Gumilang bahaya itu. memang hari makan. Hari makan. Ya artinya umat Islam dikasih kesempatan untuk tidak berpuasa dulu. Iya, tidak berpuasa. Makan Bahkan dulu tidak lah, gitu. bukan diberi kesempatan tidak berpuasa, diharamkan. Biar makan gitu loh. Jadi salah satu hikmahnya itu ya. Hikmahnya seperti itu. Kan sudah puasa kan. Idul Adha kan juga puasa. Mungkin ada yang puasa dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah atau ngambil 8-9-nya aja kan. Ya. Kalau di tempat Mas Ben sendiri, di lingkungan Mas Ben, di mana Mas kampungnya? Dari Bojonegoro. Bojonegoro itu soal di bulan Safar ini apa? Tradisinya apa aja biasanya? Ya berzikir, kemudian sholat, sudah biasa aja. Sholat gitu ya. Tapi cuma ada yang unik. Apa Di paman saya itu ada kampung di Desa Suci itu namanya. Itu ketika Rebu terakhir bulan Shofar, satu kampung tuh nggak boleh keluar. Nah, benar-benar nggak boleh keluar. apa itu filosofinya? Ya karena takut itu. Syukuran besar-besaran dan nggak boleh keluar benar-benar. Jadi ada polisi mungkin satpam ya yang menjaga itu tiap sudut-sudut biar nggak keluar orang-orangnya itu. Kayak ini ya, kayak lagi COVID ya. Lagi COVID kan nggak berkeluar. Mungkin zona kemarin tuh? Isolasi. Kayak isolasi. Kita saking udah nggak mikirin COVID ya, udah lupa dengan sudah merdeka gitu dari COVID. Oke, berarti Mas Ben secara
Islam memandang bahwa soal bulan Safar ini tidak ada kaitannya dengan syariat ya. Dan orang yang mau sholat diperbolehkan silahkan. Yang tidak sholat juga tidak menjadi masalah. Yang pasti Yang salah itu yang saling menyalahkan. yang saling menyalahkan. Sebenarnya bukan saling menyalahkan sih Mas. Lebih kepada pengen tahu sebenarnya gimana sih soal Safar ini. Yang paling kacau gini, misalkan saya ndak sholat nih, Iya. jenengan sholat. Pas pada Rabu Wekasan itu saya kesandung. Tuh akibatnya karena kamu nggak sholat. Nah salah ini. Karena kamu gak sholat Rabu Karena kamu Wekasan. nggak sholat nih, langsung kesandung Saya waktu katanya. kecil tuh sempat mikir begitu Mas. Karena di kampung saya tuh cukup ini ya kental ya kalau soal tradisi ya. Sama lah dengan di Jawa ya. Tapi maksud saya dari kecil tuh udah kayak doktrin gitu. Ente harus sholat gitu. Kamu harus sholat. Baik itu, baik. Baik ya. Jadi saya mendapatkan bagaimana gambaran kenapa guru-guru saya itu ketika mengajarkan wudhu, sunnah-sunnah itu diajarkan. Ya biar kita terbiasa saja. Kalau yang wajibnya kan cuma 6 wudhu itu. Nah, rukun wudhu. Tapi selain itu kan Banyak. diajarkan kan kita bagaimana membasuh telinga dan lain sebagainya itu diajar. Bahkan berkumur. Itu kan diajarkan guru-guru kita di TPQ dulu kan. Itu termasuk bagaimana mendidik, membiasakan kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Oke. Hal lain Mas Ben. Berarti kan tadi sebagaimana yang sudah disinggung oleh Mas Ben bahwa semua hari itu baik, semua waktu itu baik, tinggal bagaimana kita memanfaatkan hari itu. Nah, kalau Mas Ben sendiri melihat kelompok-kelompok masyarakat yang masih punya pandangan sedikit mundur ya, artinya punya pandangan sedikit mundur tuh cenderung menyalah-nyalahkan. Masih sering menemukan yang begitu. Banyak. Oh banyak ya? Kan baby boomer. Jadi kita kan Gen Z kan nih. Iya. Jadi milenial kan yang sekarang 2000 ke atas kan ya. Kita Kalau Gen Z. cara Mas Ben memberikan penjelasan ke orang-orang tuh gimana nanti? Ketika yang punya pandangan Ya cukup didiamkan, jangan disalahkan. didiamkan. Kalau didiamkan seolah-olah benar dong Mas. Kadang serba salah kita nanti. Kamu menentang budaya-budaya kita gitu kan. Nggak enak juga kita nanti kan. Mungkin diajak ngobrol baik-baik atau sekedar ya mungkin berdialog lah. Oh kitabnya kayak gini loh, hadisnya kayak gini loh gitu. Bahkan ada hadis lagi yang mengatakan setiap apapun yang dimulai di hari Rabu illa waqad tamma, kecuali akan sempurna. Makanya kiai-kiai kalau membuka pengajian tuh hari Rabu. Iya, betul. Karena apa? Hari Rabu itu khuliqa an-nur, diciptakanlah cahaya. Al ilmu huwa an-nur, ilmu itu cahaya. Maka kenapa sirnya, kenapa kiai-kiai membuka pengajian itu hari Rabu? Ya karena ilmu itu cahaya sendiri. Kalau hari Jumat kan rajanya hari ya. Rajanya hari. Kalau hari Rabu itu hari diturunkan cahaya. Diciptakannya cahaya. Kalau hari yang lain ada yang Selasa. Ada hari ciptakannya gunung, ada banyak itulah. Macam-macam Imam ya. Ghazali itu bisa menjelaskan itu semua. Majmu'atur Rasail itu ada itu. Ada. Oke. Nah, iya itu juga kemudian yang sekarang berkembang, Mas Ben. Berkembang itu dalam konteks kelompok-kelompok generasi muda itu memahami soal tahayul, soal apa lagi namanya, kalau bahasa kita itu namanya TBC. Diistilahkan dengan TBC. Apa namanya TBC itu? Tahayul, khurafat, bid'ah khurafat. Nah itu meskipun sudah jarang ya, tapi kita harus realistis bahwa kelompok itu masih ada. Meskipun induk organisasinya secara legal, formal sudah ditiadakan misalnya. Yang disebut dengan HTI itu. Tapi beberapa kelompok masyarakat masih ada yang dibubarkan kan struktural. Nah, itu. Manhaj fikroh, manhaj harokahnya kan nggak dibubarkan, kan ada di otak masing-masing. Betul, itu tertanam kan. Tertanam. Jadi kadang-kadang saya sendiri mengalami itu Mas Ben. Menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak untuk dijelaskan. Ya itu Ya. Anda rasakan berarti ya. Oke Mas Ben, biar tidak salah paham anak-anak muda, santri, pelajar, biar tidak salah paham terkait dengan fenomena masyarakat dengan syariat ini gimana Mas Ben? Mas Ben mungkin bisa ngasih penjelasan ke anak-anak muda. Gini,
Nah, pesan bagi para santri-santri, nggih, kebetulan saya masih nyantri dan akan terus menjadi santri kan kita. Jangan kagetan. Makanya apa? Idza waduhad dalilu dhahaba al-ajab. Kalau dalilnya jelas, maka gumun tuh nggak ada. Rasa takjub itu nggak ada. Jadi yang menjalankan juga ada dalil, yang tidak menjalankan juga ada dalil. Jangan gampang menyalahkan, satu itu. Mentang-mentang pulang dari pondok ngaji kitab ini ternyata nggak ada, pulang nyalain orang, nggak bisa. Nggak gitu juga ya? Nggak gitu juga. Kenapa? Bacaannya kurang berarti. Kenapa? Idza ittasa'a fikrur rajul qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau orang itu cakrawala wawasannya itu luas, maka akan sedikit sekali menyalahkan orang lain. Kita lihatlah Gus Dur, bagaimana pola pikirannya itu. Mengedepankan bagaimana maslahat, mengedepankan bagaimana perdamaian. Itu. Dan salah satu tadi kan Kiai Hasyim Asy'ari juga hampir mengharamkan ya soal tolak bala. Tapi Kalau itu wanti-wanti beliau. Tapi beliau juga tidak melarang masyarakatnya, jamaahnya melaksanakan sholat. Dan kan? dibiarkan kan. Dan dibiarkan. Buktinya yang menjalankan juga mayoritas mungkin warga NU. Pasti. Itu artinya bijaksana sekali kan. Sangat arif. Dan bagi saya Mbah Hasyim itu bagaimana menjaga batasan-batasan saja dan memegang bagaimana peraturan-peraturan itu. Karena di dalam Al-Kutub Al-Mu'tabarah, Al-Mu'tamadah, kitab-kitab yang induk memang nggak ada menurut beliau. Dan memang nggak ada gitu loh. Iya. Itu kan ada seperti itu kan, kama jarroba bihi al-ulama. Ulama-ulama sufi khususnya, ahli-ahli kasyaf kan yang mengatakan seperti itu. Iya, berarti Islam itu sangat kaya ya, sangat kaya dengan ulama-ulamanya sangat hebat sekali sampai ya maksudnya hebat itu saya mau bilang bahwa ketika sholat tolak bala kan juga ada bacaannya, diatur kan bacaannya surat apa, kemudian berapa. Kalau takbir kayaknya cuma sekali ya kalau sholat. Sama. Kecuali mau sholat gerhana. Jadi ya artinya kan ulama kita tuh ijtihadnya sangat jauh sekali ya. Itu pentingnya wirid. Pentingnya wirid. Jadi, gimana tuh maksudnya wirid? Kenapa wirid-wirid dari leluhur kita, dari guru-guru kita itu kan ada berapa kali. Karena ulama-ulama itu bagaikan koki, sudah tahu. Oh, ini 1 sendok makan. Nah, makanya kita harus berisnad, ada guru di situ. Harus bersama. Biar wiridnya itu tajam, wiridnya itu gampang untuk makbul. Tapi dikembalikan juga ke kita. Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Kalau kita nggak yakin juga susah ijabahnya juga. Oke Mas Ben, banyak sekali ternyata penjelasan soal bulan Safar ini. Saya mengiranya cukup soal dilakukan atau tidak dilakukan, hanya sebatas fenomena gitu. Ternyata lebih dari itu ada juga sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Safar ya. Dan ini tentu wawasan baru buat kita anak-anak muda NU yang memang masih sangat butuh soal penjelasan ini. Nah Mas Ben, mungkin sebagai closing statement nih terkait dengan fenomena orang sholat atau puasa di bulan Safar, atau orang yang masih menganggap bulan Safar adalah bulan yang penuh sakral dan lain-lain. Mungkin silakan sebagai sebuah closing statement. Berbagai macam cara orang untuk takorup kepada Allah itu berbagai macam caranya. Ada yang dengan sholat, ada yang dengan berdoa. Makanya ada yang sodakoh tadi. Itu ada dalilnya juga sebenarnya. As-sodakotu daf'ul bala. Maka sodakoh itu bisa menolak bala. Nah itu termasuk udah ada dalilnya sebenarnya. Jadi tidak salah juga. Gitu. Maka sebagai closing statement saya, ketika kita melihat adanya perbedaan yang ada di masyarakat, bukan tidak dicari titik perbedaannya, tetapi kita cari bagaimana kita bisa mempersatukan dan tetap hidup damai. Agama tidak memaksakan sesuatu yang tidak bersifat wajib. Bahkan yang wajib ada dalam beberapa hal, ada rukhsah kok. Sholat misalkan musafir yang awalnya harus di waktunya bisa dijamak. Bahkan ada lagi dikosor. Kita jangan terlalu bersih tegang dengan urusan agama. Semuanya punya dalil, kita hargai dan jangan saling menyalahkan. Itu yang paling tepat. Oke, Mas Ben, terima kasih banyak. Sama-sama, terima atas kasih kesediaan saya waktunya. diberikan waktu bisa duduk bersama panjenengan. Siap, saya juga sama-sama dan terima kasih. Yang pasti bahwa podcast ini akan menjadi saksi kebesaran Mas Ben di masa depan.
Istajib doa'ana ya Amin. Allah. Amin. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Mas Ben. Beliau sudah menjelaskan dan menguraikan bagaimana terkait dengan fenomena rebok wakasan atau fenomena di bulan Safar. Banyak sekali yang diuraikan, diantaranya soal pernikahan Nabi Muhammad SAW juga terjadi di bulan Safar. Ya, dan banyak sekali hal-hal yang ternyata juga terjadi di bulan Safar. Sekali lagi, yang paling penting bahwa apapun yang dipahami oleh masyarakat, yang paling penting kita mencari persamaan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Mas Ben sebagai narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Rahman Hadori pamit dan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, fitur lengkap keislaman ada dalam satu aplikasi, menyediakan semua kemudahan beribadah dan belajar Islam kapan saja, di mana saja. NU Online Super App mengingatkan kita beribadah. Allahu Akbar, Allah. Mendekatkan kita dengan Al-Quran. Memudahkan kita menunaikan kewajiban. Menjadi sahabat belajar Islam yang baik. Berisi ribuan entry doa, zikir, dan maulid. NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap.